trigger ke free mesin. Mesin ini kita pakai buat menyedot freon ke dalam tangki sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa sekarang freon itu nggak boleh dibuang bebas ke udara terbuka karena bisa merusak ozon. Jadi kita pakai mesin ini untuk kita ambil freon dari sistem AC, kita masukin ke dalam tabung, dan nantinya freon itu bisa kita pakai lagi ke dalam AC ini. Nah, ini tombol yang paling atas yang berwarna hijau ini tombol power. Jadi kalau kita mau pakai, kita pencet tombol yang ini. Di sini ada dua gauge, yang ini input, tekanan input, di sini buat output. Nah, di sini ada switch, di sini ada 4 posisi. Yang pertama itu off, mati. Kedua ini ada start, dia tulisan ada di sini recover slow, artinya kalau kita pindah ke posisi ini dia bakalan ngisep dengan kecepatan yang rendah, tapi tekanannya lebih stabil. Nah, kalau yang ini tombol yang ketiga ada namanya recover fast. Nah, ini kalau kita pindah dari slow ke fast, dia lebih cepat untuk nyedot freonnya. Nah, yang terakhir ini ada fungsi purge. Purge ini kita pakai buat ngebuang udara yang ada di sistem. Jadi setelah kita sedot freon, kita wajib untuk purge karena kita harus mengeluarkan sisa-sisa freon yang ada di dalam mesin. Kita pakai menu purge. Nah, ini ada port input. Jadi di sini nanti kita pasang ke sistem AC-nya. Sedangkan ini port output kita pakai kita sambungkan ke dalam tangki. Jadi setelah masuk freon ke dalam mesin, dia bakalan keluarin ke port ini yang nantinya bakalan ditampung ke tabung. Nah, kemudian bagaimana cara untuk memakai mesin ini? Kita langsung coba. Nah, pertama kita pasang manifold ke sistem AC-nya. Ini kita pasang nempel di outdoor. Ini kita tutup. Setelah itu satu selang ini kita pasang ke input mesin. Nah, sebelum kita pasang ke input mesin, kita pasang filter dulu. Nah, di filter ini dia ada tanda panahnya. Panah ini menunjukkan arah dari freon tadi. Nah, arahnya ini tanda panahnya ke arah mesin. Nah, ini kita pasang. Nah, satunya outputnya kita bakalan pasang ke tabung. Nah, sebelum kita sedot freon yang ada di sistem AC ke dalam tabung, kita siapin dulu nih timbangan digital. Nah, ini timbangan digital ini kapasitasnya bisa sampai 120 kilo. Nah, kenapa kita harus pakai timbangan? Supaya kita tahu berapa banyak berat freon yang kita sedot, dan nantinya berdasarkan berat itu juga yang bakalan kita masukin lagi ke dalam sistem AC. Nah, di timbangan ini ada 4 tombol. Nah, yang pertama ini tombol on buat nyalain, tombol off buat matiin. Kita coba tekan tombol on. Nah, dia udah nyala. Unit ini kita pakai buat ngerubah satuannya. Umumnya kita pakai kilogram, tapi kalau kita tekan unit dia bakalan ganti ke pounds. Sini ada pounds dan ounce. Tapi karena kita lebih familiar dengan kilogram, kita ganti ke unit kilogram. Nah, zero ini kita pakai untuk ngenolin. Jadi begitu kita pasang tabung ke sini, otomatis dia beratnya kan bakalan berubah. Nah, untuk itu kita nolin supaya kita tahu yang ditimbang itu freonnya berapa. Kita bakalan coba kita naikin tabungnya ke sini. Nah, ini ada berat tabungnya, ada 8,5 kilo. Nah, sebelum kita zero, sebelum kita nolin, kita pasang dulu selangnya. Masangnya ini nggak perlu kencang-kencang karena kita bakalan mau
buang udara-udara yang ada di sistem selang ini. Nah, caranya kita tutup yang ke arah freon, setelah itu kita buka yang manifold. Kita buka. Ini juga kita buka. Ini pastiin juga nggak ada yang bocor. Setelah itu kita tekan tombol power. Begitu dia nyala, kita pindahin ke recover. Dia bakalan nyedot. Setelah dia vakum, kita pindah ke clutch. Nah, ini kita buka di sini. Begitu udara keluar, kita kencengin. Nah, mesin ini ngedetect pressure otomatis. Jadi ketika dia ngerasa pressure sudah kurang, dia bakalan mati secara otomatis. Nah, setelah udara semuanya udah kita buang, kita tinggal sedot freon dari sini. Kita bisa buka yang dari sistem asli. Posisi recover stop. Jangan lupa timbangannya di zero. Kita buka. Mesin sudah mulai nyedot freon yang ada di sini ke dalam. Bisa dilihat di sini nambah. Kita bisa pindahin ke recover fast supaya dia lebih cepat. tekanannya udah habis, freon di sini udah habis, tekanannya udah rendah, dia bakalan mati secara otomatis. Nah, setelah dia mati, kita bisa tutup ganti freon. Nah, ini adalah jumlah freon yang berhasil kita recovery, ada 210 gram. Nah, setelah kita melakukan recovery, kita wajib buat purging. Purging ini artinya kita membuang sisa-sisa freon yang ada di dalam mesin. Kenapa mesti dibuang? Karena sisa-sisa freon itu bisa merusak komponen yang ada di dalam. Nah, caranya kita tekan tombol power, kita pilih
Nah, setelah proses purging, artinya proses recovery ini udah selesai. Ya, kita bisa melanjutin buat kalau misalkan kita mau servis AC-nya, ya bisa langsung kita kerjakan, atau kita bisa langsung vakum sistemnya jika kita mau langsung isi freon. Nah, setelah selesai digunakan, port ini wajib ditutup lagi, karena kalau beban udara yang ada di sekitar kita ini bisa masuk ke dalam dan bisa merusak komponen yang ada di dalam sini. Jadi ini wajib ditutup lagi. Selain itu juga di dalam mesin ini dilengkapi dengan overfilling protection. Nah, dia ada semacam sensor seperti ini. Ini kita colok di sini. Dan nantinya ini kita colok di tabung yang ada sensor overfilling protectionnya. Tapi kalau misalkan tabungnya nggak ada sensornya, ini jangan kita colokin, karena kalau dicolokin dan ininya nggak dicolok ke tabung, mesin ini nggak akan bisa digunakan. Nah, selain itu yang perlu diperhatikan adalah arah flow dari filter ini sendiri yang harus menuju ke mesin. Nah, di samping itu, filter ini hanya bisa digunakan untuk satu jenis refrigeran. Artinya ketika kita pakai ini untuk refrigeran jenis R32 misalnya, dan kita mau recovery dengan jenis freon yang beda, misalkan R22, kita wajib ganti filternya. Karena kalau nggak diganti, nanti freonnya bakal terkontaminasi.